Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ikhwan dan akhwat hari ini? Semoga antum semuanya selalu dalam kenikmatan dan selalu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekali hari ini Ustadz bisa berjumpa kembali dengan antum semuanya, para penghafal Al-Qur'an. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah dengan menggunakan akal. Kenapa dengan menggunakan akal? Karena dengan akal inilah manusia dapat berpikir, dapat membedakan baik dan buruk, dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Allah mengkaruniakan kita dengan akal ini tidak hanya digunakan hanya untuk perbuatan-perbuatan yang lain, tapi dengan akal ini ada hikmah tertentu, yaitu salah satunya adalah mengenali siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah mendengar kejadian di Gunung Salak tahun lalu? Yaitu di sana di Gunung Salak di Bogor pernah terjadi kecelakaan sebuah pesawat terbang yang bernama Sukhoi Superjet 100 terbaru buatan Rusia. Pesawat tersebut jatuh setelah tinggal landas dari Bandara Udara Halim Perdana Kusuma. Jadi pesawat itu jatuh setelah terbang dari Jakarta. Kejadian tepatnya pada tanggal 9 Mei 2012. Puing-puing pesawat ditemukan di Gunung Salak pada tanggal 10 Mei 2012. Jadi 1 hari setelah pesawat jatuh baru ditemukan puing-puingnya. Rusia pada saat itu sedang ada agenda, yaitu mendemokan atau mempertontonkan pesawat terbarunya. Pesawat canggih tersebut di beberapa negara di dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Harapannya apa? Diharapkan setelah adanya demo atau peragaan, maka diharapkan dari beberapa negara tersebut akan memesan pesawat terbang tersebut. Namun ternyata demo berakhir tragis. Penerbangan pertama sukses. Pesawat bisa kembali mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Sementara penerbangan kedua, pesawat hilang. Ini baru ditemukan puing-puingnya keesokan harinya di Gunung Salak. Antum tahu berapa korban yang meninggal? Ya, yang meninggal ada 45 orang. Semua penumpang dan awak pesawat termasuk pilotnya meninggal. Setelah beberapa lama tim evakuasi melakukan pencarian korban, antum tahu akhirnya ditemukanlah satu persatu korban yang meninggal. Tim ahli kedokteran forensik, yaitu yang bertugas mencari tahu siapa sih jasad ini, namanya siapa dan segalanya, mulai bekerja sangat keras mencari tahu identitas korban. Mereka memeriksa mulai dari dokumen atau surat-surat yang ada pada diri korban, misalkan KTP, ataupun meneliti dengan seksama wajah, mata, kemudian contoh darah, hingga bagian tubuh lainnya, termasuk juga jari-jari tangan. Tim ahli forensik awalnya kesulitan menentukan siapa nama korbannya, karena banyak korban dengan kondisi yang sudah tidak utuh atau terbakar. Wajahnya terbakar misalkan, atau tubuhnya sudah tidak bisa dikenali. Namun tim ahli tidak mudah menyerah. Mereka berusaha keras mencari tahu identitas korban. Kenapa? Karena keluarga korban juga sudah menunggu
Mereka ingin segera melihat keluarganya, kemudian mengurus pemakamannya. Tim ahli akhirnya menemukan cara yang sangat jitu, yakni dengan bantuan sidik jari. Mula-mula, mereka mulai mengumpulkan gambar pola sidik jari korban satu demi satu, dari mulai ibu jari hingga kelingking. Tim ahli membedakan pola sidik jari jempol atau ibu jari antara korban yang satu dengan yang lain. Uniknya, dari 45 orang tersebut masing-masing memiliki pola atau gambar sidik jari yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dari sinilah akhirnya tim ahli forensik, tim kedokteran yang ahli di bidangnya dapat menentukan nama korban serta jenis kelaminnya. Tahukah antum bahwa setiap kita memiliki sidik jari dengan pola yang berbeda? Teman, saudara, bahkan antara antum dengan orang tua antum, abi, umi, ayah, ibu, pola sidik jarinya berbeda. Bahkan, antum tahu, setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini memiliki ciri yang khas yang berbeda antara satu dengan lainnya. Antum tahu berapa sih jumlah manusia yang pernah hidup di dunia ini? Sangat banyak sekali. Bahkan hari ini kurang lebih 7 miliar. Itu baru hari ini ya. Belum yang dahulunya yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu hingga hari ini. Nah, dari contoh sidik jari yang beraneka ragam di atas, kita sebagai manusia yang memiliki akal tentu dapat berpikir, dari sekian jumlah 7 miliar lebih tadi memiliki sidik jari yang berbeda. Kira-kira apa mungkin nih semua tadi terjadi kebetulan? Bagi manusia yang punya akal yang sehat tentu mengatakan tidak mungkin. Ya kan? Pasti ada zat yang sangat hebat yang mampu menciptakan itu semuanya. Seandainya kalau manusia menciptakan dirinya sendiri, jelas aneh dan tidak mungkin. Buktinya, manusia tidak bisa menentukan berapa usianya. Atau sekedar memilih warna kulit ketika lahir. Atau misalkan orang tua antum, umi antum yang mengandung antum bisa memilih, misalkan, oh ya nanti anakku ingin wajahnya seperti ini, atau ingin jenis kelaminnya misalkan laki-laki atau perempuan. Ternyata kan tidak. Ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa menciptakan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Jika ia diciptakan oleh manusia yang lain, bagaimana? Misalkan diciptakan oleh uminya. Menurut antum bagaimana? Kalau kita lihat kenyataan yang ada, ternyata banyak keluarga yang sangat menginginkan anak namun tidak bisa memiliki anak. Ya, ini kalau misalkan manusia bisa menciptakan orang lain. Berarti manusia tidak bisa membuat manusia lain. Jadi tidak bisa, karena yang membuat adalah pasti zat yang maha hebat. Ya, dari tadi berarti kan kemungkinan yang pertama adalah manusia menciptakan dirinya tidak mungkin. Karena kemudian manusia menciptakan manusia yang lain tidak mungkin juga. Berarti kemungkinan yang terakhir apa? Yaitu adanya zat yang menciptakan, yang mempunyai kekuatan yang maha hebat, yang luar biasa. Siapakah dia? Zat yang mampu menciptakan itu semua, zat yang mampu menciptakan sidik jari yang beraneka ragam, yang tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban tidak menyekutukannya, atau istilahnya berbuat syirik, serta melaksanakan segala hal perintah serta menjauhi segala larangannya. Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Tanzilam mimman khalaqa arau. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawati wal ard. Ustaz ulangi lagi. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Yaitu artinya yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Quran surat At-Toha ayat 14. Nah, disinilah akhirnya manusia bisa berpikir dengan menggunakan akalnya bahwa ciptaan berupa manusia, yaitu diri kita, dengan adanya bukti, salah satunya dengan adanya sidik jari, itu pasti ada yang membuat. Bahkan di antara kita semuanya, di antara keluarga kita, bahkan seluruh manusia yang ada di bumi ini, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggal, tidak ada yang sama sidik jarinya. Maka ini patut kita pertanyakan siapakah yang membuat. Nah, melalui firman Allah SWT tadi, maka dipastikan bahwa yang menciptakan adalah Allah SWT. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah semua tadi akan semakin menguatkan kita bahwa Allah itu ada. Tidak hanya dengan perasaan, ya, tidak hanya dengan perasaan bahwa Allah itu ada, namun juga dari akal. Nah, dari akal tadi dapat kita tentukan atau dapat kita pastikan bahwa Allah itu ada. Karena ada nih hari ini orang-orang yang beriman pada Allah hanya dengan perasaannya. Pokoknya Allah ada, tapi nggak tahu nih bagaimana meyakini atau membuktikan bahwa Allah itu ada. Orang seperti ini yang hanya beriman dari perasaannya, maka dia akan mudah, bisa jadi dia mudah dimurtadkan atau mudah kafir. Kadang misalkan lagi perasaannya lagi sedih, misalnya lagi, atau lagi galau, kemudian didatangi oleh misionaris, maka orang seperti ini karena hanya perasaan saja, maka dia akan mudah murtad dari Islam. Berbeda dengan orang yang beriman dari perasaan dan akalnya. Perasaannya beriman, akalnya pun memastikan bahwa Allah itu ada. Maka insya Allah iman seperti ini adalah iman yang sangat kuat. Baik, itu saja dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah tugasnya nanti Ustadz kirim di grup. Baik, tetap disimak apa tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Ustadz sendiri. Tetap semangat semuanya dalam belajar Saqofah Islam. Insya Allah kita akan memasuki surganya Allah ketika kita mempunyai ilmu dan mempunyai amal. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.